Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, Bapak Fahrudin Widodo SHMM. Yang kami banggakan GM Pabrik Gula Cukir Pak Ajis Purmali. Ini benar-benar GM yang kita banggakan, ya. Kenapa? Karena beliau ini dalam 1 tahun bertugas kita sudah melihat beliau mampu merangkul seluruh kalangan petani, baik itu petani menengah, bawah maupun petani toko-toko bisa beliau rangkul. Dan beliau mungkin baru yang saya kenal GM yang benar-benar terbuka dan sangat jujur. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Kita alhamdulillah benar-benar kagum dengan Pak Aziz ini. Terima kasih Pak Aziz atas bimbingannya kepada seluruh petani. Alhamdulillah giling tahun ini kita lancar, dan mungkin dari beberapa tahun ini adalah GM yang berani mengadakan FTK di tengah-tengah musim giling. Ini jarang-jarang ini GM berani mengadakan FTK di tengah-tengah musim giling, ya. Ini Pak Aziz ini walaupun di tengah-tengah musim giling dengan permasalahan apapun tetap diadakan dialog, baik dialog yang terbatas maupun dengan seluruh petani, ya. Ini Pak Aziz moga-moga membersamai kita dalam waktu yang lama. Amin. Amin. Dan yang kami cintai juga Pak Rofi'i dan Pak Fauzi. Pak Fauzi ini adalah yang menggantikan Pak Zainuri yang sekarang sudah pensiun, ya, Pak Zainuri, ya. Jadi ini Pak Fauzi pengganti Pak Zainuri. Dan yang kami cintai seluruhnya, seluruh pengurus, pengawas, karyawan, dan seluruh anggota koperasi KPTR Arta Rosan Tijari yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa mengadakan RAT yang ke-25. Alhamdulillah kita bisa terus mengadakan RAT dari pertama berdiri sampai hari ini di usia kita yang ke-26, ya. Kita masih bisa mengadakan RAT. Tidak banyak koperasi-koperasi yang bisa istiqomah setiap tahun mengadakan RAT. Dan koperasi kita, koperasi yang kita cintai ini alhamdulillah bisa mengadakan RAT ke-25. Saat kita pernah RAT kebanyakan di bulan 1 sampai bulan 3 Maret. Tapi pernah suatu saat kita mengadakan RAT di bulan 9, ya, sampai seluruh anggota bertanya-tanya, kenapa kok nggak RAT? Kenapa kok nggak RAT? Ya, nggak apa-apa, kita mengadakan waktu itu sekali-sekalinya. Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya kepingin saja di bulan 9, ya Pak Suno, ya, waktu itu. Sholawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat bimbingan beliau kita semua bisa mendapatkan cahaya keimanan kita ada dalam agama Islam. Sebelum kami lanjutkan untuk pembahasan, kami mohon maaf
RAT kali ini kita adakan di lantai 2. Ya, karena kita ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, kita takut nanti di tengah-tengah RAT ada hujan. Bukan takut hujan ini ya. Kalau hujan itu sebenarnya berkah. Alhamdulillah tadi sebelum RAT dimulai sudah turun hujan, berarti itu adalah keberkahan ya, kita diberkahi. Dan yang kedua, kenapa kita adakan di lantai 2 ini, karena sudah lama di lantai 2 ini tidak kita gunakan RAT. Jadi kita sampai lupa gimana ininya ya di lantai 2 ini. Gak taunya ketika kemarin kita inspeksi ke tempat makan nanti, wah rupanya banyak ruangannya sudah perlu diperbaiki lagi itu ya. Coba kalau kita RAT-nya di bawah, mungkin kita tidak menengok yang di atas itu ya. Jadi ya saya mohon maaf bagi bapak-bapak anggota KPTR yang sudah sepuh terpaksa harus naik tangga. Makanya tadi yang tangga sebelah selatan itu sengaja kita tutup karena terlalu curam ya. Jadi kita naik yang tangga tengah. Ya mohon doanya nanti beberapa tahun lagi ini mungkin naik ke atas sudah ada lift untuk naik ke atas lantai 4-nya Mas Inu ya. Ya, jadi cita-cita kita ingin membuat KPTR ini sampai 4 lantai ya. Bapak Ibu peserta RAT ke-25, di zaman sekarang ini adalah zaman teknologi ya. Jadi era digital, yaitu apa itu era digital? Era digital itu adalah era digital informasi, itu adalah penyampaian informasi yang cepat dan tidak mengenal batas waktu dan tempat ya. Kalau dulu saya ingat tahun 86-90 ketika ada Piala Dunia, itu kita ada wartawan yang diutus ke sana ya. Sekarang dengan era digitalisasi ini, dengan era informasi, kejadian yang terjadi di Amerika hari ini juga kita sudah bisa menyaksikan. Jadi era teknologi ini juga ada seperti pisau. Di satu sisi, bila kita tidak bijak menggunakannya, maka pisau ini seperti di tangan pembunuh, maka akan berbahaya. Tapi bila pisau ini di tangan koki, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Jadi karena hal itu, maka KPTR Arta Rosanti Jari mulai beberapa waktu yang lalu kita mengembangkan website untuk pelayanan berbasis digital. Jadi KPTR Arta Rosanti Jari kita nanti untuk pelayanan Bapak Ibu tinggal masuk ke website kita, tinggal klik di situ, nanti kita mau pesen traktor bisa, mau beli gula bisa, mau cari informasi tentang pergulaan seputar KPTR Arta Rosanti Jari juga bisa. Ya. Jadi website itu kita digital ini adalah suatu era yang memang kita harus memasukinya biar kita tidak tertinggal. Di samping itu, kita tahun ini juga akan berusaha ikut perkreditan dari LPDB. Nah, untuk mendapatkan itu salah satu kriterianya adalah kita sudah berbasis digital. Makanya kita harus mengembangkan biar kita bisa untuk mengikuti program tersebut. Bapak dan Ibu beserta RAT yang ke-25, di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan kita mendirikan KPTR Arta Rosanti Jari ini adalah
mendukung para anggota dalam berbudidaya tebu. Ya, jadi di KPTN Arta Rosantijari ini kita mengadakan pupuk, kita mengadakan pengadaan jasa traktor, ya. Walaupun jasa traktor itu tidak semenguntungkan tahun-tahun awal berdirinya koperasi, tapi tetap kita adakan. Kenapa? Karena traktor itu adalah sangat penting untuk berbudidaya petani tebu dalam mengelola tebunya. Dan kita juga menyediakan kredit-kredit yang bisa Bapak gunakan di luar kredit PMUK atau di luar kredit dari KUR. Jadi tujuan kita mendirikan koperasi biar bapak-bapak dan ibu-ibu petani tebu anggota KPTN Arta Rosantijari diberikan kemudahan dalam berbudidaya tanam tebu. Di samping itu kita juga mengembangkan administrasi yang baik, ya. Jadi kalau bapak-bapak perhatikan di DO kita, itu di situ selain potongan-potongan juga akan tercantum berapa sisa pinjaman bapak, berapa pinjaman yang sudah bapak yang sudah dipotong itu ada. Jadi kadang-kadang kita itu tidak open. Kita pinjam KUR ini berapa sih? Sudah dipotong berapa sih? Kita ini tidak tahu. Alhamdulillah sejak tahun kemarin mungkin kita itu di potongan DO yang di KPTR itu tertera berapa pinjaman kita, berapa yang sudah dipotong di periode lalu, di periode ini berapa yang dipotong, sisa pinjaman kita berapa, bunga kita yang kita bayarkan berapa, ada semuanya. Jadi bapak-bapak bisa melihat, loh kok saya tercantum pinjamannya 100 juta padahal saya pinjamnya hanya 50 juta, nanti bisa di cross check-kan, ya. Jadi itu administrasi kita. Terus untuk cocokan kita juga mudah. Terus pembayaran DO kita usahakan secepat mungkin, tapi tidak melupakan keamanannya dan ketertibannya. Terus untuk pelayanan tabungan, alhamdulillah kita juga ada. Tabungannya saya kira juga sangat bagus, ya. Kenapa? Karena jasanya kita juga tidak terlalu kalah. Bahkan kalau dengan bank-bank kita juga lebih baik dari bank-bank yang ada. Tapi untuk pengambilan selama stok kita masih ada, Bapak Ibu tidak perlu menunggu terlalu lama, ya. Selama stok kita masih ada, tapi insya Allah 90% layanan untuk pengambilan uang akan terlayani. Jarang kita tidak ada. Kalau tidak ada berarti memang stok kita sudah habis, kita lagi order di bank insya Allah dalam perjalanan. Jadi tujuan kita mendirikan koperasi ini adalah untuk itu tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berpikiran, wah saya ini ikut koperasi biar dapat SHU yang banyak. Nah, Bapak salah. Kenapa? Karena SHU kita itu tidak mesti. Dan 2 tahun terakhir ini SHU kita cenderung turun. Bukan cenderung, tapi turun, ya. 3 tahun yang lalu SHU kita 800 juta. 4 tahun yang lalu 800 juta. 3 tahun yang lalu 900 juta. Tahun kemarin 370 juta. Tahun ini 390 juta. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya bukan apa-apa, karena pinjaman yang Bapak pergunakan jasanya kita turunkan. Ya, jasanya kita turunkan. Sebenarnya kalau kita menggunakan pola lama, ya pasti kita akan bisa menyamai. Tapi bapak-bapak kita kasih yang lebih murah, dan kita dengan pinjaman syariah yang mulai kita kembangkan dari tahun kemarin, dan alhamdulillah tahun ini keuntungannya meningkat.
tapi itu memang lebih turun dibandingkan dengan pinjaman konvensional kita. Tadi Mbak Yanti saya suruh simulasi satu anggota KPTR yang pinjam selama 3 bulan dengan sistem syariah kita, dia hanya perlu membayar bunga 6.581 untuk pinjaman 200 juta selama 3 bulan. Andaikan ini menggunakan sistem kita yang lama, ya masih ada sistem kita yang lama ini masih ada, ya masih ada yang menggunakan, ya. Memang di sistem syariah ini agak ribet karena Anda akan ditanya digunakan untuk apa, bener apa tidak. Tapi ada juga, wis aku cuma takoi lapo-lapo, pokoknya aku nyile yo nyile, bah tak gawe wayo, bah tak gawe iki, wis urusanku. Oh ya sudah, tidak apa-apa, yang konvensional saja, ya. Itu dengan pinjaman yang sama 200 juta dalam 3 bulan, bila kita menggunakan konvensional itu jasa yang kita kenakan hampir 10.461. Jadi hampir turun 40%. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan, wah SHU nih KPTR kok mudun terus, ya kita bisa aja sih menaikkan SHU, ya tapi jangan jangan nanti ngersulo, loh bunganya kok dawukur masalah sekarang, ya. Memang itu yang kita harapkan dengan pinjaman syariah itu, ya kalau di luar pinjaman syariah itu terkenal lebih mahal, hanya di Koperasi Arta Rosan Tijari pinjaman syariah lebih murah dibanding pinjaman konvensional, ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu anggota koperasi di sini mengharapkan hanya SHU saja, ya bapak-bapak ya agak kecewa, ya karena ya tidak seberapa SHU-nya. Tapi itu pun saya kasih garis bawahi, seandainya uang bapak ditaruh di bank, kan simpanan wajib dan simpanan pokok bapak-bapak ini kira-kira dari 4.800.000 sampai 5.300.000. Seandainya ditaruh di bank, paling dalam 1 tahun dapat uang 50.000. Potongannya kalau 1 bulan 15.000, 1 tahun 180.000. Uangnya 5 juta min berapa? 130. Sudah min dalam 1 tahun. Tapi di Arta, bapak ibu jadi anggota nambah, yaitu nambahnya berapa? 275 untuk tahun ini. Jadi tetap ada penambahan lebih baik dibanding yang kita taruh di bank. Itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hanya membayar simpanan wajib saja, maka dapatnya di KPTR ini, saya lihat datanya tadi, ada 4 orang yang kurang dari 275, mungkin kelupaan tidak bayar simwa, ya. Karena kalau tidak bayar simwa tidak dapat SHU simwa bagi hasil. Yang dapat 275 dari 149 anggota kita itu sekitar 29. Yang dapat 275 sampai 1 juta itu sekitar 64 orang. Yang dapat 1 sampai 2 juta 13 orang. 2 sampai 3 juta itu 5 orang. 3 juta sampai 6 juta ada 4 orang. 6 juta sampai 10 juta ada 2 orang. Bahkan ada 2 orang lagi yang SHU-nya di atas 10 juta, ya. Jadi semua usaha kita apapun itu setelah SHU dan kita peruntukan sesuai dengan ADRT kita akan kita bagi. Ada mungkin 8 atau 9 pokok poin, ya. Contoh, Bapak
jual gulanya di KPTR, karena di KPTR ini mau diambil sendiri boleh, dijual boleh, dapat SHU. Tetesnya dijual ke KPTR, dapat SHU. Wis aku mau dodol tebune tak do nang KPTR, karena KPTR ada penjualan. Jadi tapi Pak JM tetap masuknya dicukir ke Pak JM ya. Nah, jadi walaupun dijual ke KPTR, masuknya tetap dicukir. Jadi tidak merugikan pemberi cukir Pak JM ya. Mungkin ada yang aku kepepet duit, wis aku ndang jadi duit. Ya seperti Pak Sunu, tidak ada yang masuk ke kontraknya, tapi tetap Pak Sunu dapat bagi hasil penjualan tebu ke KPTR. Ya, ada juga traktor, menggunakan jasa traktor kita kembalikan. Membeli pupuk di KPTR kita kembalikan. Pinjam bongkar ratun rawat ratun kita kembalikan sebagian dari keuntungan kita. Pinjam USP, baik USP syariah, USP konvensional, juga kita kembalikan sebagian keuntungannya lagi ke bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dalam 1 tahun ini ada 40% keuntungan KPTR yang kita kembalikan lagi kepada seluruh anggota. Ya, jadi ya kalau sudah seperti itu, KPTR ini dodol membeli tebu mek kacek 500 yo ojo rek didol nang wong liya. Ya dijual ke kita. Toh kalau butuh biaya garap, kita yang memberikan biaya garap, kita bisa memberikan biaya garap. Belum tentu warung-warung yang lain juga bisa memberikan biaya garap kepada Bapak Ibu. Toh nanti di akhir tahun seperti ini keuntungannya juga kita kembalikan ke bapak-bapak, ibu-ibu. Kecuali bedanya jauh. KPTR 70 ya kan? Warung 75 ya sudahlah jual ke sana ya. Tapi tidak ada dalam sejarahnya tahun ini KPTR kalah harga ya. Tapi kalau kalah harga di belakang, nah kita nggak tahu karena hanya KPTR yang menunjukkan harganya terang-terangan. Kita beli segini hari ini. Kalau yang lain-lain kan kadang-kadang KPTR 70 wis kon tak tuku 70.500. Nah, tapi kan tidak tertulis. Nah, kalau KPTR jelas hari ini sekian. Di di HP kita selalu tertera harga hari ini segini ya. Jadi itu seperti itu. Ya, moga-moga itu juga bisa membantu tujuan niat awal kita Pak JM hanya membantu biar tebu-tebu itu tetap masuk ke pabrik gula cukir. Amin. Ya kan? Kalau DO itu 15 hari sampai 10 sampai 15 hari baru dapat uangnya. Dengan sistem ini kita bisa langsung dapat uangnya, ya kan? Dan kita kemarin mematok keuntungan kita 500 sampai 750 rupiah per kintal, itu bisa dihitung semuanya harga KPTR. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, intinya KPTR ini berdiri untuk melayani dan memfasilitasi Bapak Ibu dalam berbudidaya tebu. Kalau Bapak Ibu mengharapkan SHU itu jauh ya. Apalah artinya SHU 274.000 dengan fasilitas-fasilitas lain yang kita berikan. DO pembayarannya tepat waktu. Tetes begitu turun dari investor 3-4 hari kemudian tambahan tetes sudah kita berikan, tidak perlu kita tunda-tunda. Itu lebih dibutuhkan bapak-bapak dalam berbudidaya tanam tebu. Di samping itu bapak-bapak, ibu-ibu, tahun ini KPTR ya sudah 2 tahun ini kita mencoba mengerjakan lahan tebu. Ya hasilnya tahun ini lebih baik, walaupun masih bisa ditingkatkan lagi. Terus kita juga ingin tahun depan kita mulai menanam tebu bibit. Karena banyak anggota sudah bertanya, Mas, ndak duwe ta tebu bibit. Ya kita usahakan nanti kita tanam yang baik biar bapak-bapak mendapatkan bibit tebu yang baik. Di samping itu usaha yang kita kembangkan sekarang ini adalah penjualan gula saksakan atau kiloan door to door ya. Jadi setelah tutup giling ini
karyawan-karyawan yang laki-laki setiap hari ider gula ya memang harganya ongkos kirimnya tidak kita kenakan dulu untuk saat ini karena apa? Namanya juga promosi ya kan. Dan kita ialah berbagi-bagi keuntungan karena harga beli gula kita kan dulu alhamdulillah kita mendapatkan harga yang cukup baik untuk kita jual walaupun kita tidak kenakan ongkos kirimnya. Kita door to door ke kecamatan, ada 3 kecamatan yang kita sasar ya, kita door to door ya. Karena KPTR ini adalah Koperasi Petani Tebu, maka kita ingin dari hulu ke hilir kita kembangkan usaha kita. Ya, kita kembangkan usaha kita ini dari hulu ke hilir. Makanya kemarin tuh sampai karyawan bilang, "Mas Alek, tuku mobil situ engkas." Lah apa? Kurang ini kita mobilnya ini. Ya, nanti kita pikirkan setelah RAT ya, memang untuk transportasi pengiriman tebu. Jadi nanti setiap orang satu kita keliling setiap pagi. Bapak, Ibu semuanya, sekarang ini kemitraan kita ini full dengan SGN ya Pak Aziz ya. Jadi sekarang itu kemitraan kita dengan SGN. Dari tahun kemarin saya juga sudah bilang, mungkin kalau bapak-bapak ibu ingat, saya cukup optimis dengan SGN ini karena gebrakan dia pertama kemarin ketika akan giling yang saya lihat menaikkan bagi hasil untuk petani. Itu bagi saya itu adalah goodwill yang luar biasa dari SGN untuk memberikan untuk merebut hati para petani pemilik gula ini. Saya cukup optimis. Di samping itu penjualan gula tahun kemarin biasanya kita jual sendiri. Tahun kemarin dengan jaminannya Pak Hendrik, walaupun sekarang sudah pindah, tapi kita lumayan enak untuk penjualan gula dengan sistemnya SGN. Dan kita minta SGN itu mengembangkan biar nanti seperti yang kita kemarin dijadwal, jadi kita akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dan sekarang untuk PTPN sudah tidak ada satu anak perusahaan lagi kata Pak CM kemarin yang khusus menangani tebu Pak CM ya. Jadi tebu itu dikelola bukan di bawah pabrik gula. Jadi posisinya sama seperti kita petani, tapi ini ada holdingnya sendiri. Ini mungkin suatu perbaikan biar tahu berapa sih keuntungannya dari lahan tebu HGU-nya milik SGN, tapi anak perusahaan SGN juga. Ya kita optimis, moga-moga SGN ini bisa berjaya. Amin. Karena kalau saya lihat holding tebu terbesar di dunia SGN. Ya, holding tebu terbesar di dunia ini SGN. Ya, jadi insya Allah kalau manajemennya lebih baik lagi nanti insya Allah akan lebih optimal lagi. Dan kita berharap Pak CM tahun depan itu mungkin sudah ada ketika tebu kita masuk di meja tebu langsung ada SMS, tebu Anda nomor kontrak ini Napol ini sudah masuk tergiling 65. Jadi trukku sing iki wis masuk kan gitu ya. Itu seperti itu. Kalau bisa sudah bisa Pak CM karena kata Pak CM tebu itu setelah diambil kornya sudah langsung masuk laporannya ke pusat. Nah, sebenarnya dengan itu langsung masuk ke kita juga bisa minimal kalau belum bisa randemennya ya. Bobotnya berapa, ininya berapa kita sudah ada Pak CM. Terakhir Bapak Ibu ini renungan bagi kita semua. Ini renungan bagi kita semua terkait pinjaman kur. Ya, memang pinjaman kur ini bunganya cukup rendah. 6, tahun kedua 7, tahun ketiga 8, tahun keempat 9. Tapi yang saya lihat sekarang mulai ada ya, mulai beberapa
Ya memang di aturannya kalau saya habis setelah tahun ini saya menggunakan, tahun depan saya menggunakan istri saya, boleh. Tahun depannya lagi saya menggunakan anak saya yang sudah berusia 17 tahun, boleh. Tidak melanggar aturan karena memang kita punya. Tapi ada juga kadang-kadang yang saya lihat sekarang ini kebunnya diatasnamakan supirnya, diatasnamakan mandornya, diatasnamakan siapa. Ya mungkin ketika pinjaman itu tidak bermasalah, Anda tidak bermasalah. Tapi kalau nanti sampai pinjaman ini meleset, kan akhirnya orang yang dipanggil karena ada subsidi negara di situ. Orangnya akan dipanggil. Contoh, saya gunakan supir saya ditanya, oh, enggak saya enggak ini, saya itu cuma disuruh ini saja. Setelah itu ATM-nya ininya diambil sama juragan saya. Ya, memang lebih murah, tapi kalau terjadi sesuatu kayak pupuk, dulu kita kan nggak mau menggunakan pupuk non subsidi. Tapi setelah menggunakan pupuk non subsidi kita nggak mau, ada subsidi. Tapi begitu ada beberapa petani sudah tertangkap, ya kan, akhirnya kita semua tidak ada yang menggunakan pupuk kecuali pupuk non subsidi. Menurut saya ini, tapi buat renungan semuanya, daripada murah tapi bermasalah nanti di kemudian hari, mending bapak-bapak menggunakan kur komersial 12%. Bedanya kalau bapak tadi 6, 7, 8, 9, ke 12 kalau di 6 hanya 6%. Kalau berbudidaya tebu 1 hektar itu kira-kira kita akan dari sewa sampai seini 42 juta sampai 45 juta. Kalau 6% itu saya tadi hitung 6% kali 42 juta, kira-kira 6 kali 4 hampir 4 juta. 4 juta itu kalau harga tebu 70.000, rata-rata harga tebu kemarin dicukir dari awal sampai akhir itu 71.500 rupiah. Kalau 4 juta itu hanya 30 atau 40 pintal tebu. Nah kalau Anda memakai pinjaman syariah, mungkin bunganya antara 12 sampai 15 dengan syariah yang sistem bagi hasil, ada keberkahan di situ. Kalau 40 pintal itu kalau Anda mengerjakan tebu benar-benar, insya Allah biayanya tidak mahal itu 40 kintal, tapi kita tidak jadi pikiran. Ya, ini maksud saya bukan saya ngendoni, cuma mari kita berpikir. Ya, kalau nanti kita sudah dipanggil ini ada masalah, wah, keuntungan kita bertahun-tahun yang tadi cuma 6% itu jadi menguap. Ya, kita itu pasti pusing kalau dipanggil itu nanti ya. Walaupun kita belum tentu kita bersalah, tapi ini renungan kita semuanya. Ya, saya mengingatkan, toh di bank-bank juga ada pinjaman 12%. Ya, pinjaman tidak kur 12%. Itu bagi saya daripada kita memakai nama orang jauh lebih enak dan lebih safety itu. Tapi kalau kita masih nama kita, nama istri kita, nama anak kita, tidak apa-apa. Ya. Nah, kalau bapak ibu kurang, wah ini siapa? Ya nikah lagi biar nanti nama istri kedua, istri ketiga, istri keempat, kan biar tambah lama gitu ya pinjamannya ya. Ini bercanda saja ya. Yang ini top up. Iya, ini ya bercanda saja ya. Iya. Ya. Ya. Jadi enggak, istri saya sudah kebal. Ini tadi ingin melihat saya, kata aku tak jadi anggota koperasi ya, udah lihat aja dulu koperasi bagaimana ya. Jadi itu seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf saya, jadi yang terakhir ini mari kita renungkan, kita pikirkan ya. Kita pikirkan, kita renungkan biar kita sama-sama safety ya. Kita sama-sama safety.
ya kita sama-sama enak, ya kan, tidak dikejar-kejar kesalahan masa lalu dan sebagainya, ya. Itu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi tadi 1 hektar hanya 30 atau 40 kintal tebu, ya. Insya Allah kalau 1 hektar kita, ya kalau gitu kita ketika pinjam itu target kita 1 hektar 1000. Wah, karena aku nyelek targetku kudu jadi 1100. Nah, kan gitu. Jadi tertutupi biayanya tadi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Semoga KPTR kita ini bisa terus berjaya, bisa nanti entah di kita atau di generasi setelah kita nanti mengadakan RAT ke-50. Amin. 100 ya, itu seperti itu yang kita harapkan. Dan mungkin nanti semoga beberapa tahun ke depan kita juga sudah punya Arta Rosanti Jari cabang Mojowarno, Arta Rosanti Jari cabang Ngoro, ya. Tidak menutup kemungkinan, ya. Kita berdoa sama-sama, dan itu semua perlu dukungan dari seluruh anggota. Tidak ada yang tidak mungkin, ya, selama kita berdoa dan berusaha. Amin. Itu saja dari saya. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.